Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyibah mubarakan fi amma ba'd. Wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk bersama-sama dengan Rasul ke dalam surga, dan kita berkumpul dengan Rasulullah beserta orang-orang yang saleh. Maka jadikanlah keinginan kita masuk ke dalam surga bersama Rasul untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya. Thayyib wargi dahlia yang diberkahi oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan sebuah hikayat, sebuah cerita di mana sosok Abu Jahal, paman Nabi sendiri, yang ingin menginjak leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada maklum, kita sudah pada tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, salah satu dedengkot Quraisy yang dengan nyata-nyata ingin mematahkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Bukan mereka tidak tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, bukan tidak mengakui akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka tahu itu benar, mereka tahu itu adalah risalah dari Allah, tapi karena keegoannya, kesombongannya, dia tidak mau mengakui dan beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka memproklamirkan tidak beriman kepada Muhammad, maka pada waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab dengan centeng-centeng Quraisy yang lain wargi dahlia berusaha untuk mematahkan perjuangan Rasul dengan para sahabat agar Islam tidak menyebar, tidak keluar ke jazirah Arab. Maka dengan berbagai macam usaha dan upaya, bagaimana supaya Muhammad mati, Muhammad dan para sahabat-sahabat yang lain tidak menyebarkan agama lagi. Maka salah satu di antara cara yang ditempuh oleh Abu Jahal ingin menginjak leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo wargi dahlia. Suatu hari Abu Jahal bertanya kepada masyarakat Quraisy pada waktu itu. Dia mengatakan, lihat Muhammad saat melaksanakan ibadah di depan Ka'bah. Apakah ibadah yang ia kerjakan itu ada rukuknya, ada sujudnya? Maka penduduk Mekah mengatakan, ada. Ada saatnya Muhammad sedang sujud. Maka kata Abu Jahal, lihat, saat Muhammad sedang sujud, aku injak lehernya supaya dia mati, kata Abu Jahal. Singkat cerita wargi dahlia, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan salat di depan Ka'bah, lalu Rasulullah pada gerakan sujud wargi dahlia yang diberkahi oleh Allah, maka serta-merta Abu Jahal lari, niatnya untuk menginjak leher Nabi yang saat itu sedang sujud. Maka apa yang terjadi wargi dahlia? Saat beberapa langkah lagi Abu Jahal melaksanakan niatnya untuk menginjak leher Abu Jahal, tiba-tiba Abu Jahal terkejut dan dia lari terbirit-birit. Tidak jadi menginjak leher Nabi, tetapi dia lari terbirit-birit. Timbul dalam wajahnya ketakutan yang luar biasa. Saat dilihat oleh orang Quraisy, maka penduduk Mekah mengatakan, wahai Abu Jahal, mengapa engkau terlari terbirit-birit? Bukankah engkau ingin menginjak leher Muhammad yang sedang sujud? Apa kata Abu Jahal? Saat aku ingin menginjak leher Muhammad, tiba-tiba ada rasa takut yang luar biasa yang menghampiriku, kata Abu Jahal. Memangnya kenapa? Saat aku akan menginjak leher Muhammad, di hadapanku ada jurang yang sangat dalam. Kemudian api berkobar-kobar dan ada sayap-sayap yang siap untuk menghancurkan saya. Maka saya lari terbirit-birit. Lalu para sahabat mendengar penjelasan dari Abu Jahal itu,
Lalu sahabat tadi menyampaikan berita itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah saat mendengar penjelasan dari Abu Jahal yang hendak menginjak leher Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata Abu Jahal niatnya tulus, dalam arti dia berniat untuk menginjak leherku, maka dipastikan apinya yang dilihat oleh dia akan membakar dia dan membanting dia sehingga hancur berkeping-keping. Hadis riwayat Imam Muslim. Wargi Dahlia, ini adalah sebuah keterangan bagi kita, informasi bagi kita akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bagaimanapun usaha kita untuk mematahkan kebenaran oleh kebatilan tidak bisa, wargi Dahlia. Justru kemenangan untuk kebenaranlah yang akan timbul. Kebatilan akan hilang dan hancur seketika. Maka bagi kita wargi Dahlia yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk berjalan di atas kebenaran, bersyukurlah, berarti kita berada di jalan Allah. Tetapi bersiap-siaplah untuk bersabar. Kenapa? Karena wargi Dahlia, kebenaran yang kita jalankan pasti tidak akan berhenti. Dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menuntun kita, membimbing kita, memberikan kekuatan untuk kita agar kita menjadi manusia yang paripurna, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.